Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Saya punya kisah yang inspiratif sekali ini. Ada sekelompok mahasiswa di dekat-dekat kita juga. Ini mereka membagi ilmu dan juga membagikan kepedulian kepada anak-anak dari keluarga pemulung di Pancoran, Jakarta Selatan, gak jauh. Ini very inspiring sekali ya. Yes. Dan tepatnya sih mereka mendirikan sekolah non formal gratis ya. Dan ini mereka nggak cuma belajar di kelas, anak-anak juga diajak berwisata sekaligus belajar. Wow, sambil lihat pemandangan juga gitu ya, luar biasa. Tapi ini bukan cuma mengajarkan ilmu aja, Sak, tapi mereka juga sering sekali mendatangkan dokter untuk memberikan pengobatan bagi para pemulung ya di kampung pemulung secara gratis. Ini hebat sekali Cita ya, kepedulian dari mahasiswa-mahasiswa ini. 4 jempol. Tambahin 2 jempol. Banget sekolah biar jadi anak pintar, bisa jadi sukses, tapi nggak punya biaya sekolah, jadi terpaksa putus sekolah. Umur Sulema 9 tahun. Ia sekolah hanya sampai kelas 2 SD. Hari-harinya kini diisi dengan memulung. Di kampung pemulung di Pancoran, Jakarta Selatan, masih banyak sulema-sulema lain yang putus sekolah. Masa depan mereka umumnya sudah terbaca, mengikuti jejak orang tua mereka, berkubang di balik tumpukan sampah. Namun sekelompok mahasiswa berjuang untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak ini. 30 meter dari perkampungan pemulung ini ada dunia yang berbeda, dunia perguruan tinggi. Mahasiswa-mahasiswa Sampurna University sibuk dengan buku-buku dan berbagai jadwal kuliah mereka. Kehidupan mahasiswa-mahasiswa ini dibandingkan bocah-bocah pemulung, bak bumi dan langit. Namun ada irisan dalam kehidupan mereka. Semangat berbagi dengan sesama. Ini yang menyatukan mereka. Kita melihat di sini kayak nggak mau kita anak-anak terus-terusan terkungkung dengan kondisi yang seperti ini ya kan Kak. Jadi kita ingin memberi sebuah lingkungan yang mereka itu bisa bermimpi gitu. Mereka bisa loh lebih dari menjadi seorang pemulung. Setiap hari, mahasiswa-mahasiswa ini berkunjung ke perkampungan pemulung. Mereka berbagi kepedulian dan ilmu. Puluhan relawan mahasiswa bergantian mengajar 60 bocah. Setiap kelas diisi 10 hingga 15 siswa. Ilmu yang diajarkan diantaranya matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Sekolah non-formal ini mereka namakan Sekolah Madani. Pembagian kelas disesuaikan usia. Di sekolah ini ada kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar. Masing-masing kelas belajar bergantian setiap hari. Bagi sebagian bocah, tempat ini satu-satunya tempat untuk mengenyam pendidikan. Bagi sebagian lagi, sebagai tempat untuk dapatkan pelajaran tambahan usai mereka bersekolah di sekolah formal. Iya Kak, yang paling aku tunggu-tunggu bisa belajar di sekolah pos ini. Kenapa sayang? Karena kakak-kakaknya baik, bisa ngajarin Evan. Setiap aku belajar di sini, aku menjadi pintar, belajar macam-macam, dan aku pintar di sekolah. Tak hanya berbagi ilmu, mahasiswa-mahasiswa ini pun mencari dana untuk kelengkapan fasilitas kelas. Berkat mereka, ruangan bekas Posis Kamling ini disulap menjadi kelas yang layak untuk belajar. Ruang kelas terbatas, tak dapat menampung 60 anak. Halaman kelas pun dijadikan tempat belajar. Melihat bocah-bocah ini tumbuh, pengalaman tak bernilai bagi para pengajar. Yang membuat semangat, kalau misalkan saya bisa bilang, tentu aja karena dedikasi ini siapa ya? Kita tuh udah meniatkan diri dari awal untuk bisa mengajar adik-adik, bisa bermain bersama adik-adik, karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa setiap hari menemui mereka, setiap hari
menyapa mereka setiap hari, melihat teriakan-teriakan mereka, mendengar celotehan mereka. Di penghujung hari, anak-anak menutup kelas dengan belajar mengaji dan menghafal bermacam doa. Membentuk karakter lewat pendidikan agama, ini juga dilakukan para relawan. Beragam cara dilakukan mahasiswa-mahasiswa ini untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Seperti hari ini, anak-anak akan dibawa ke Rumah Perubahan Bekasi. Di rumah perubahan inilah anak-anak bermain sambil belajar. Anak-anak dikenalkan langsung dengan alam. Mereka dilatih mandiri dan kreatif. Mereka diajari berbagai hal seperti membuat tempe, memanen kangkung, memberi makan sapi, hingga memandikan kerbau. Senang banget soalnya aku kalau membuat tempe itu senang gara-gara aku bingung. Kalau misalnya makanan kan kalau jamuran nanti nggak bisa dimakan jadi basi. Tapi tempe kenapa bisa jamuran? Aku bingung gitu. Nah, aku habis itu menanam sayur. Pas udah mau nanam, aku memanen sayur. Aku memanennya banyak. Relawan yang tergabung dalam komunitas Madani ini juga menyentuh kehidupan ibu dan balita di perkampungan pemulung. Mereka kerap mengadakan pengobatan gratis untuk ibu dan balita. Caranya dengan mendatangkan dokter dan memberikan sosialisasi kesehatan. Mulia banget ya, pasti ada ya kita zaman kayak gini kok orangnya masih bantu-bantu orang kayak gini gitu. Kan kadang kan ada kalau di itu kan ada bayarnya sebulannya berapa, ini kan sukarela gitu, gratis lah. Gitu. Manfaatnya buat anak? Ya anaknya jadi lebih itu aja deh, lebih pintar, lebih berani. Kan juga bisa baca tulis. Bocah-bocah pemulung ini segelintir dari jutaan anak Indonesia yang tak bisa mencicipi dunia pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, di tahun ajaran 2010-2011, di Indonesia ada 1,3 juta anak yang tak mengenyam bangku sekolah. Tahun berikutnya, jumlah ini meningkat menjadi 1,5 juta anak. Mereka tak terjamah oleh negara. Namun berbagai komunitas tak tinggal diam. Mereka bergerak merangkul anak-anak ini kembali ke dalam dunia pendidikan. Dan mahasiswa-mahasiswa ini tak sekedar membagi ilmu pada bocah-bocah pemulung. Mereka juga berbagi kehidupan dan mimpi. 60 anak didik komunitas Madani, jumlah yang kecil dibandingkan 1,5 juta anak negeri yang tak bersekolah. Namun setidaknya ada 60 kehidupan yang telah mereka sentuh. Cita-citaku jadi polisi, cita-citaku jadi tentara, cita-citaku jadi dokter, cita-citaku pengen jadi pemain bola, cita-citaku ingin menjadi guru agar aku bisa mengajari orang supaya pintar. Aku pengen nangkep penjahat karena aku ingin ikut perang. Aku kan meriksa orang-orang karena pengen dapat uang banyak. Perjuangan bocah-bocah ini meraih mimpi masih panjang. Tapi setidaknya sebuah langkah kecil telah dimulai. Apsari Retno, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.